beragam suku, budaya, agama. Di sini ada. Ini marsnya Sinode ya? Kayaknya kakak. Iyo, ini yang diciptakan sama Pak Heri dan kawan-kawan atau Pak Heri sendiri? Kayaknya kalau tidak salah dengan ini Pak Anti juga kakak. Oh, ini baru dirilis ya? Nggak tahu ya. Kita open dulu ya. Wih, kakak. Siapa tahu ada yang mau, tapi macam lama sekali. Sampai ini aja kita masih episode 2025 tuh, adik. Ini sudah Belum move on, 2026 kakak. Belum move on nih. dari 2025. Kamu masih terlalu belum bisa move on dari 2025 kan? Waduh. Tapi ngomong-ngomong bagaimana? Kamu kemarin ada ikut kegiatan Sinode, katanya ada kegiatan dari Paroki Kota Raja juga tuh. Kamu pergi kan tidak, katanya ada ini kan? Anadok. Tara. Taramut katanya. Kamu tidak pergi kah? Oh, Tara ada kakak. Kayaknya kita harus satu kali bareng katekesi juga hadirkan Anadok apa ya? Bisa kak? Bisa kan? Gas. Bisa sekali ya. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Selamat malam. Berjumpa kembali. Salam jumpa lagi. Selamat malam. Salam jumpa. Silakan dulu Pater. Pater apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Kesibukan apa saja Pater selain melayani sekarang pelayanan? Tadi kayaknya Pater ada pelayanan di KTDW juga ya? Ya, tadi misa ke-2 jam 9. Oke. Dengar-dengar Pater juga ada sibuk Sinode. Ini kita dari tadi ada diskusi tentang Sinode. Kita tadi barusan dengan adik-adik nonton Mars Sinode. Oh, Mars ya, hebat. Iya, Mars Sinode. Pak Heri dengan Pak Angki yang itu ya. Iya. Luar biasa. Bapak itu memang dia sering Kreatif. menciptakan lagu-lagu khususnya untuk keuskupan. Ya, luar biasa. Iya, luar kita biasa. sangat respect sama dengan Bapak Heri dan kawan-kawan Vatikano kalau tidak salah mereka Betul. menciptakan. Dalam rangka sinode ya. Iya. Nah, bicara-bicara Sinode nih Pater, kita juga banyak yang belum tahu, belum paham tentang Sinode. Tapi sebelum kita bincang-bincang dengan tentang Sinode, Pater silahkan mau pesan apa seperti biasa. Pater ini kali ke berapa Pater ke sini ya? Kedua kali. Kedua kali ya setelah Iya. sekian lama Sudah juga ya sekian Pater lama. baru ke sini lagi. Betul. Terakhir kalau tidak salah Pater kapan ya? Waktu hutnya Warkase kayaknya. ya. Betul. Oke. Ulang tahun waktu itu. Pater silakan mau dipesan adek silakan. Pater ada kopi ada teh seperti Boleh biasa. teh. Pater Teh Teh. hangat. Oke. Kasih air panas dulu. Oke Pater, kita sambil dipersiapkan minumnya, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit sama Pater tentang Sinode, karena kebetulan kayaknya baru kali ini kita warung KTKC kita mau diskusi tentang tentang Sinode. Nah, kita mau awali pertanyaan kita nih dengan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dan mendorong diselenggarakannya Sinode di Keuskupan Jayapura? Pertama-tama dengan hadirnya uskup baru perlu ada sinode. Sekian puluh tahun bersama dengan Uskup Emeritus Leo Labalajar OFM dan kini Uskup orang Papua yang pertama Uskup Januarius Theophilus Matapayau dari Projo. Maka dengan melihat dinamika pastoral yang ada dengan perkembangan yang terjadi, situasi yang terjadi di Papua, khususnya Keuskupan Jayapura, perlu merumuskan arah baru. Itu yang dinamakan Sinode Jalan Bersama. Untuk merumuskan arah baru tadi, visi misi baru, pokok-pokok pengembangan apa yang mau dilakukan bersama uskup baru ini. Yang lama itu lalu punya. Yang bersama dengan uskup baru ini kita adakan sinode untuk melihat hal-hal itu, mau merumuskan arah baru. Artinya berarti Pater yang lama mungkin ada beberapa yang tetap terpakai. Tetap Sebenarnya dipakai. kalau saya pribadi pandangan saya tuh tentang sinode tuh kayak ada pemimpin baru di sebuah provinsi, di sebuah negara, terus dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang nanti akan dilaksanakan oleh dia punya ini dibawa dalam, kalau kita di Keuskupan mungkin dari paroki sampai ke kombas, ke seluruh umat yang ada di Keuskupan. Mungkin seperti itu ya Pater ya? Betul, sinode itu dengan tadi melihat dinamika pastoral yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi menuntut perlu ada sinode bersama uskup baru. Dia mau merumuskan arah baru
Tapi tetap dengan belajar juga dari pengalaman lalu. Bagaimana dokumen-dokumen visi misi yang lalu, bagaimana itu juga menjadi dasar. Itu dievaluasi dulu, dilihat bersama kekurangan, kelebihan, peluang, tantangan semacam itu, lalu melangkah dengan visi misi yang baru bagaimana. Itu Sehingga, yang Pater, sinode ini. Kalau begitu berarti ada tim perumus berarti ya dalam Betul, sinode ini. betul. Berarti yang hadir dalam tim perumus ini apakah hanya dari para imam biarawan dan biarawati saja kah, atau ada juga dari umat yang memang aktif di paroki, di keuskupan, atau Tidak hanya biarawan biarawati, ada awam juga. Karena sinode itu mau jalan bersama. Jalan bersama itu bukan hanya biarawan biarawati, tapi awam juga. Kita jalan bersama. Kaum muda, anak-anak, orang tua, biarawan biarawati semua jalan bersama. Sehingga untuk mencapai visi misi baru tadi, arah baru tadi, dibentuklah panitia, tim perumus. Saya ketua sinode sebelum pembentukan yang panitia besar ini. Saya bekerja bersama tim itu 2 tahun. Ini sebentar lagi puncak ini, Februari. 2 tahun kerja keras dengan tim yang kecil. Kami bekerja, ada yang namanya SC, Steering Committee, tim pengarah. Itu dikoordinir oleh Pater Kons, Bahang OFM. Ada yang OC, Organizing Committee. Saya mengatur semua lalu lintas, semua pertemuan-pertemuan untuk membicarakan sinode ini ke depan bagaimana. Itu di bawah koordinasi saya. Tempatnya di mana, makan minum bagaimana, peserta tidur di mana, itu tanggung jawab saya. 2 tahun bekerja. Dan itu bukan hanya biarawan biarawati, awam juga, dosen-dosen kebanyakan dari STFT, dari STPK, ikut membantu merumuskan, membantu Bapak Uskup ini, kerja keras. Dan sebentar lagi mau Toki Palu, Februari, puncak sinode. Berarti tidak salah, Pater main ke sini dan kita juga mengundang Pater, dan tidak salah memang. Ya. Tidak salah. Tidak salah ya. Kerja dari awal. Iya. Kakak mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pater? Tadi itu ada Pater ada sebut tentang berjalan bersama. Ya, Nah, jadi kan sinode itu kerap dimaknai sebagai proses berjalan bersama. Pater, kalau dalam konteks Keuskupan Jayapura yang majemuk dan luas, bagaimana sih makna konkret dari berjalan bersama itu dihidupi oleh gereja lokal? Yang mencetuskan sinode ini dari Roma, Paus Fransiskus, sebelum dia meninggal, lalu minta seluruh gereja lokal di seluruh dunia mengadakan sinode untuk jalan bersama dengan Paus tadi, merumuskan arah gereja, bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi, dan itu gereja lokal harus terjemahkan. Dan itu kami sudah buat juga di Keuskupan Jayapura ini. Oh, itu yang dikasih bahan per kompas-kompas? Ya, yang sempat dibahas di kompas-kompas. Ada yang bertema tiap minggu. Pernah ada itu sebelumnya untuk secara keuskupan sinode, secara universal juga tema-tema itu dibahas dalam konteks gereja lokal. Terima kasih. Dibahas dalam gereja lokal bagaimana jalan bersama itu dimaknai, diwujudkan dalam tingkat keuskupan masing-masing. Uskup, imam, biarawan biarawati dan awam, bagaimana jalan bersama, merangkul untuk membangun gereja bersama. Tidak hanya biarawan biarawati, tapi juga dengan awam. Dan sekarang ini sinode ini peran awam itu besar. Harus ambil bagian lebih aktif lagi. OMK, Sekami, anak kecil yang semua itu diundang untuk jalan bersama sinode. Berarti tadi Pater sebut bahwa Bapak Paus Fransiskus sudah memberikan, istilahnya dia mendelegasikan ke seluruh keuskupan yang ada di dunia begitu. Berarti apakah, ini karena kita juga awam Pater, berarti apakah sinode itu akan terjadi setiap ada pergantian uskup baru atau di setiap keuskupan, ataukah ada pemilihan keuskupan, ada pemilihan uskup baru? Tidak mesti ada sinode. Atau apakah hanya karena perintah dari Bapak Paus untuk diselenggarakan sinode ini? Itu kebijakan uskup lokal masing-masing. Tapi gaung gema untuk sinode gereja yang jalan bersama, bukan hanya biarawan-biarawan tapi awam dilibatkan dalam
struktur dalam gereja yang membangun bersama itu memang perintah Paus untuk seluruh dunia. Misalnya perempuan juga dilibatkan dalam kegiatan menggereja, awam juga. Jangan pastor sentris, jangan kaum hierarki yang mendominasi. Jadi sinode ini secara universal Paus mengajak kita jalan sama-sama semua. Jadi coba bisa lihat di Google atau di dunia maya, di Vatikan ketika adakan pertemuan sinode para uskup sedunia. Nanti lihat lingkaran meja itu dibuat per kelompok. Tidak melihat Paus sebagai pemimpin tertinggi di sana, kursi terhormat sendiri, tidak. Duduk bersama dengan uskup yang lain di bawah, merendahkan diri. Jadi sinode itu jalan bersama. Tidak memandang satu lebih tinggi, tapi awam, imam, uskup itu jalan bersama. Dan kemarin Saki juga saya ikut. Model diskusi itu juga terjadi. Bagaimana duduk melingkar itu per kelompok. Ada uskup di situ, ada anak muda di situ, ada imam, suster di situ, bruder. Jadi ini semua jalan bersama tadi sinode. Ya tidak melihat lagi ada seorang pemimpin yang memimpin kami. Tidak. Kita semua itu jalan bersama. Itu contoh dari Paus itu sudah mendunia. Sudah ke Indonesia juga sampai di Jayapura. Tadi kan Pater bilang kita berjalan bersama. Toh itu berarti kan meliputi gereja misalnya kayak gereja besar, gereja kecil toh Pater. Nah, bagaimana mekanisme dan sikap gereja dalam proses sinode ini untuk kita mendengarkan suara dari umat-umat kecil, masyarakat adat, dan mereka yang terpinggirkan. Nah ini yang penting. Dalam pertemuan-pertemuan di Kombas bahan yang disebarkan, bahan pendalaman tema-tema sinode itu yang kami tim Perumus sebarkan entah saat Prapaskah maupun saat yang lain, diskusi-diskusi tingkat dekenat paroki itu memang mau mendengar suara umat. Mereka yang tak bersuara itu. Bagaimana mereka bicara tentang situasi yang terjadi, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Hal-hal itu kita mau dengar. Misalnya ada yang bilang, Bapak Su, kami mau misa lagi di Kombas. Kita mau dengar suara yang seperti ini lagi. Oh ada yang bicara begini, bagaimana ini? Jadi itu ditangkapi, mau didengarin bagaimana suara hati mereka. Oh ini mau dialog dengan OPM, TPNPB. Ada yang bilang, jangan. Itu kan separatis. Bukan soal itu. Tapi bagaimana itu konflik bersenjata yang terjadi ini, bagaimana gereja melihat, bukan menutup mata, bukan bisu. Itu kan kita mau mendengar suara mereka seperti apa. Maunya apa? Dialog kah? Diskusi yang bagaimana cari jalan damai. Orang yang tak bersuara tadi. Atau misalnya pembebasan hutan, PSN, ada penolakan sana sini, bagaimana suara gereja? Apakah diam saja? Hal-hal ini yang mau didengar, sinode ini. Pikiran kalian bagaimana, isi hati kalian bagaimana. Itu yang setelah kami dengar, kami terima, tim Perumus ini kerja keras lagi olah bahan itu. Tapi Pater, minta maaf saya potong. Kalau kita sudah bicara sampai ke paroki-paroki yang ada di pelosok-pelosok, bagaimana Pater dan teman-teman tim Perumus yang ada di sana? Kalau kita di kota mudah kan, kita tinggal fotokopi atau kemarin kita juga tidak fotokopi, malah kita di-share via WA materi-materinya. Nah, bagaimana dengan kita punya saudara-saudara yang ada di pelosok-pelosok untuk didengarkan mereka punya aspirasi melalui tema-tema yang di-sharingkan oleh tim Perumus itu? Mungkin adakah langkah-langkah dari panitia untuk bagaimana sampai bisa suara mereka itu kita dengar dengan minta maaf masalah kalau kita kan masalah sinyal apa segala macam kan agak susah ya Pater di sana. Mungkin ada langkah-langkah dari Pater dan teman-teman untuk mendengarkan suara dari umat kita yang ada di pelosok-pelosok sana. Langkah-langkah yang kami buat itu, kami membentuk panitia sinode di masing-masing paroki dan dekenat itu. Harus ada penanggung jawabnya supaya garis koordinasi jalan. Misalnya saya dari Keuskupan, saya tanya dekenat di Pegunungan Tengah di Wamena, mana kalian punya panitia sinode di situ? Apa yang kalian sudah buat? Saya kontrol ini. Pegunungan Bintang bagaimana? Kelom bagaimana? Jayapura bagaimana? Kalian sudah kerja sampai mana? Bahan sudah sampai di umat belum? Jadi yang di pedalaman tanggung jawab panitia tim sinode setempat. Dia mau perbanyak di Jayapura atau di kota mana, ibu kota kabupaten, silakan dia kerja. Dia sebarkan di kampung-kampung. Lalu minta mereka untuk rekam kalau memang tidak bisa catat,
ada cara lain yang kami usulkan supaya suara mereka itu bisa sampai di kami. Iya, itu yang saya, bagaimana Jadi dengan sudah dilakukan. umat yang di Bisa lewat perekaman, bisa juga dengan catatan-catatan kecil. Dan itu tanggung jawab panitia sinode setempat. Nanti dia rangkum, kirim ke kami di semua tempat, mau di pedalaman atau di kota. Kami minta begitu. Kalau banyak cara bisa lewat perekaman dengan mencatat. Rangkuman itu yang dikirim, jangan karang-karang lagi oleh panitia setempat. Kalau mereka bicara Tapi Pater yakin kan tidak itu memang umat punya suara, jangan sampai tim yang dong malas bekerja di sana, dong bikin sendiri lagi. Itu kami tidak berharap begitu, harap itu suara dari umat yang kami terima. Itu kami sudah tegaskan waktu sosialisasi, kami sudah tegaskan ke dekenat-dekenat untuk catat apa yang umat bicara. Yang tadi seperti umat yang tak terdengar, masyarakat adat, isi hati mereka bagaimana tentang gereja, tentang keuskupan misalnya. Kami ini selama ini tidak diperhatikan, silakan bicara. Berarti seperti kayak kasus baru unek-unek begitu ya? Iya, kasus baru unek-unek. Untuk kebaikan bersama tadi tujuannya. Dan menjadi perhatian. Menjadi perhatian gereja. Iya, itu. Oke. Lalu ini Pater, bagaimana peran doa, perayaan Ekaristi, terus pendalaman Sabda Allah dalam seluruh proses sinode? Sehingga keputusan yang dihasilkan itu Pater, benar-benar lahir dari kepekaan rohani, bukan sekedar pertimbangan administratif. Betul, di setiap dekenat itu ada doa, ada selebrasi, ada panitia yang mereka lakukan masing-masing dekenat. Itu ada pendalaman yang mereka buat, tema-tema per tema itu ada ibadah bersama, misa bersama dan lain-lain. Bahkan di setiap dekenat itu buat acara sinodenya masing-masing. Nanti puncaknya yang Februari ini untuk seluruh tingkat keuskupan. Tapi secara dekenat melalui doa dengan ekaristi, dengan bekerja aksi, ada kebun sinode, babi sinode, ada kebun. Mereka piara untuk dalam rangka sinode tadi, pesta. Oh, sudah disiapkan sebelumnya oleh mereka, oleh umat. Oleh umat sendiri. Itu semangat mereka itu. Mandiri, mandiri umat yang mereka buat kebun dengan sebutan kebun sinode. Nanti saat sinode kan mereka boleh panen dan bisa jual atau makan bersama. Atau nanti di puncak sinode itu Pak Pater? Ada yang sudah buat di tingkat dekenat, ada juga nanti mereka sumbang di tingkat keuskupan. Ada itu tidak hanya puncak sinode yang di keuskupan, tapi dekenat masing-masing sudah buat. Seperti Jayapura mereka buat di Kota Raja itu. Oh iya kemarin. Tingkat, ya itu untuk tingkat dekenat Jayapura. Kerong punya sudah, Pegunungan Bintang sudah, Pegunungan Tengah sudah. Gitu. Kita nanti kita. Ya, jadi secara dekenat sudah buat. Yang keuskupan ini, ya semacam inilah untuk kebersamaan. Tapi secara dekenat mereka sudah buat sinodenya. Semangatnya itu sudah dibuat di sana. Berarti artinya Pater, ini kan yang tadi Pater kita bicarakan berarti sudah dari 2024, 2025 sudah apa yang digaungkan oleh sinode itu sudah masuk ke kombas-kombas, dikumpulkan, sudah dirumuskan. Berarti sudah keuskupan kita, panitia berarti sudah mendapatkan hasil. Artinya sudah, berarti sinode kita ini kita sudah terkumpul apa yang menjadi suara dari umat di seluruh keuskupan, ke seluruh dekanat gitu. Berarti dari panitia sudah merumuskan apa pokok-pokok penting dari yang sudah dihasilkan yang. Betul sekali. Ini sedang kerjain, kerja keras. Mau rampung. Berarti nanti launchingnya di tanggal 8 nanti atau? Belum. Yang nanti Februari itu apa yang kami hasilkan itu masih draft. Nanti kita bicarakan lagi. Bagaimana ini rumusan ini, suara kalian yang kami sudah buat, kami sudah rumuskan. Coba cek, mungkin ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Tapi tidak merubah banyak hal, karena kami sudah rumuskan dari bawah tadi. Sudah tepas pertama sudah di Kota Raja juga, yang tahun lalu. Itu hasil itu lagi kami olah lagi, kerja lagi. Kami kembalikan lagi sebagai bahan pendalaman Prapaskah waktu itu. Supaya dicatat, dikirim kembali ke kami. Itu kami sudah buat kelompok masing-masing per tema dan sedang finalisasi sekarang. Tapi itu nanti disajikan lagi saat nanti
sinode ini, puncak ini. Sebelum Toki Palu itu oleh uskup, bahwa inilah visi misi Keuskupan Jayapura. Sebelum itu kita bahas dulu. Jangan sampai apa yang kami rumuskan ini kan siapa tahu Keluar dari apa yang umat keluar dari suara. umat bicara, atau mungkin belum sempat konteks Kerom misalnya belum masuk, Pegunungan Bintang belum, jadi suruh mereka masing-masing dikenal, lihat dulu sudah dicek sudah ulang, ini di-cross-check kan kembali sudah ya, lagi ya. sudah diakomodir belum. Setelah itu baru kita lengkapi sedikit, Ya. tapi tidak banyak berubah karena apa yang kami sajikan itu dari bawah, muncul dari bawah. Berarti sejauh ini semua paroki semua ini sudah masuk, sudah ini, atau masih ada yang Semua. belum? Semua sudah masuk. Semua sudah ya? Ya. Berarti tinggal nanti di finalisasinya di sebelum tanggal 8, sebelum ketok Palu. Itu sebelum tanggal 8, mulai dari tanggal 2 sampai 7. 7. Itu kami akan diskusi buat kelompok dan lain-lain, bahas kembali draft tadi. Sebelum Toki Palu itu kita bahas bersama, duduk lagi, lihat lagi. Oh, yang kali lalu rumusannya kami pernah kirim dari dekenat ini, mereka panitia sudah kerja, sudah ini. Oh, aspek ini mungkin lupa kan, mereka boleh masukkan. Tapi tidak banyak berubah. Nanti dari situ baru nanti kami serahkan ini hasilnya Bapak Uskup. Finalnya. Tadi secara draft sudah jadi, ada materi untuk arah dasar keuskupan, visi misi sudah ada. Oke. Iya. Siap. Adik, ada yang mau ditanyakan? Hai. Diam-diam baik di situ. Mungkin kalau dari saya, bagaimana hasil sinode diharapkan memperbarui semangat misioner gereja di Keuskupan Jayapura? Pertanyaan bagus ini. Coba ulang lagi. Khususnya untuk menjawab Pertanyaannya apa tadi? dan kebutuhan umat di tanah Papua. Kasih besar suaranya mungkin biar pastor dengar. Bagaimana hasil sinode diharapkan dapat memperbarui semangat misioner gereja di Keuskupan Jayapura? Nah, Hasilnya. diharapkan dengan adanya hasil sinode ini kan tadi bilang mau dengar suara dari bawah umat, bicara apa. Itu yang ditampung, dirangkum, lalu disajikan kembali ini hasilnya. Sehingga diharapkan dari hasil yang dirumuskan itu, silakan dekenat masing-masing terjemahkan dengan semangat misioner tadi. Terlibat, solider, partisipasi. Karena itu tadi, arah baru yang mau dirumuskan ini kan berangkat dari bawah, suara umat. Umat. Bukan uskup yang ini visi misi saya, silakan umat kerja. Tidak main begitu. Tapi berangkat dari akar rumput, dari umat. Mereka bicara apa, itu yang kami tampung. Setelah itu kami rumuskan. Sehingga diharapkan hasil itu masing-masing dekenat terjemahkan dengan program-program kerja di paroki. Oh, untuk mencapai solider itu ini hal-hal ini yang dibuat. Semangat ini harus ada. Oke. Bagaimana tema-tema itu kami sajikan, dialog dengan adat, dengan pemerintah, dengan gereja lain, agama lain, termasuk OPM, TPNPB. Jadi ada yang bilang alergi, tidak boleh. Tidak, uskup bilang konflik yang terjadi ini di depan mata kita, masa kita diam. Aneh kan, kalau hanya membisu nonton. Jadi diharapkan semangat misioner gereja umat itu harus jalan bersama semuanya. Jadi diharapkan hasilnya ini buat umat ini semakin semangat untuk terlibat dalam gereja. OMK, anak-anak, tua, muda semua diajak bersama, jalan bersama membangun gereja ini. Tidak hanya biarawan-biarawati tapi juga awam. Semuanya jalan bersama. Tapi Pater, dalam, kalau tadi Pater singgung untuk melibatkan kaum muda, apakah dalam panitia tersebut juga ada dilibatkan anak muda? Mungkin perwakilan dari OMK mungkin untuk terlibat, atau hanya suaranya kaum muda itu hanya didengar pada saat tim di tiap-tiap paroki melakukan apa istilahnya, bukan pemungutan suara, tapi iya suara mereka itu dikumpulkan hanya dari situnya kah, atau adakah anak muda juga yang ikut terlibat dalam, kalau kaum awam yang dipilih hanya mungkin para dosen dan yang lainnya, apakah anak-anak muda ini juga diajak terlibat dalam panitia tersebut? Itu mereka pembagian ada sendiri. Itu panitia besar. Itu ada di PLP Sugi, mereka punya kelompok. Untuk merangkul mereka semua. Tim ini tim khusus untuk merumuskan tadi materi-materi sinode. Oh, Tim berarti khusus. mereka di... Tapi yang anak muda, anak kecil, besar, semua tua muda itu nanti ada bagiannya. Itu yang panitia besar itu.
panitia yang diketuai oleh Pak Elvio Sugi. Oh, Dan juga ada seksi-seksi segala macam, itu orang muda semua terlibat di situ. Hal ini tim khusus untuk merumuskan tadi materi-materi sinode, untuk merangkum bahan-bahan dari dekenat dan dari paroki semuanya itu. Tapi mereka bagian ada, tetap diajak jalan bersama semuanya. Dan sekarang ini saya lihat undangan yang disebarkan oleh panitia untuk menghadiri sinode ini, ada perwakilan dari orang muda, ada perempuan, ada biarawan-biarawan, semua itu karena tadi sinode kan jalan bersama, jadi ada keterwakilan yang diundang oleh keuskupan dari semua paroki. Ada. oke. Berarti anak-anak muda siap terlibat untuk panitia Siap perayaan menyala. puncak? Ada? Perayaan puncaknya kapan, Pak? Tanggal 8? Nanti akan dimulai 2 Februari. Itu bertepat dengan ulang tahun Tabisan Uskup Jayapura, Oh, umur yang ketiga. Itu berarti kita awali dengan acara apa dulu nih? itu nanti misa pembukaan di Kota Raja. Oh, di kota. Lalu nanti kami ke tempat pertemuan di belakang itu LPMP untuk mengadakan sidang sinodenya. Oh, Puncaknya tanggal 8 itu. Nanti dikoordinir oleh Pak Elvis mereka itu. yang nantinya Untuk semak akan acara besar dilaksanakan di mana, Pater? Mungkin sudah bisa di-spill tempat lokasi kegiatannya Kita nanti? bisa join, Pak Pater. Lokasi yang saya dengar itu informasi dari panitia besar di Stadion Lukas NMB di Kampung Harapan. Wih, Dan itu bisa tampung ribuan orang Kita itu. ikut nanti. wih. Jadi dikenal Jayapura ya tuan rumah kan. Jadi pasti semua paroki Kita pesta umat, Pater. pesta umat. Jadi belum tentu dikenal lain datang karena jauh. Harus dengan pesawat. Iya Jayapura juga. kan dekat jadi Betul. pesta Kita yang umat. bikin pica memang. Pesta umat jadi ya puncaknya itu bersama dengan uskup. Oke, Pater, ini saya mau tanya. Jadi, kalau seluruh pengalaman dan proses sinode dirangkum dalam satu kata kunci iman, kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan makna sinode tersebut dan mengapa kata itu dipilih oleh masing-masing narasumber? Oke, untuk saya sudah ikuti selama 2 tahun. Kerja juga, sakit-sakit juga, kerja jatuh bangun dengan barang ini, sinode ini. Jadi yang muncul di pikiran saya, kalau seandainya 2 kata ya itu sukacita dan solider ya. Sukacita karena jalan bersama tadi. Tidak hanya biarawan-biarawati dispesialkan oleh gereja, pemimpin gereja, tapi Paus ajak untuk ayo kita bersama dengan awam lagi, semua sama-sama. Itu luar biasa itu. Seluruh itu sudah mendunia itu. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Paus sudah berikan contoh. Saat pertemuan-pertemuan besar, dia duduk melingkar dengan umat, dengan masyarakat, dengan uskup, dengan imam, biarawan-biarawan. Tidak ada di depan sebagai pemimpin, tapi sebagai gembala berbaur. Sukacita yang luar biasa. Tapi ketika diterjemahkan ke konteks Keuskupan Jayapura, solider. Situasi yang terjadi ini jangan tutup mata. Masyarakat bawah, dia teriak apa? Masyarakat adat, OPM dia teriak apa? Semua kelompok bicara apa? Kita dengar. Jangan tutup telinga. Solider tadi, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi arah baru Keuskupan Jayapura ini mau melihat itu. Semua kelompok silakan bicara. Gereja kita jalan bersama. Oke, Semua kelompok jalan bersama. sukacita dan solider. Untuk itu, Pater minum dulu. Oh biar iya, Pater belum habis ini. Sukacita, kita break sejenak dulu. Pater mungkin ada kue Ade untuk Pater bisa kita tambah. Pater punya suka. Luar Oh, tanggal biasa. 8 kita gas. Kita kasih rame. Hari Minggu, tanggal Apa hari Minggu 8. ya Pater? Hari Minggu, Bapak. Pas hari Minggu. Itu Wah, berarti tidak ada misa dong di gereja kita, Ya, semua misa di sana. puncaknya di sana semua. Pulau Papua yang kaya raya, beragam suku, budaya, agama. Di sini ada Keuskupan Jayapura yang sedang bersiara mengarungi zaman. Perkokoh iman dalam persekutuan yang mandiri, partisipatif, misioner. Mohon selalu bimbing
dan doa Bunda Maria. Wartakan Injil, berdoa sambil melayani, wujudkan kerajaan Allah di dunia. Dalam iman, kasih dan harapan sejati, kobarkanlah semangat bersolider pada sesama yang miskin dan menderita, sesuai ajaran sosial gereja. Selalu bekerja sama para gembala dengan kawanan domba-dombanya, terlibat dengan semua pihak dalam aneka bidang kehidupan. Hai umat, baharuilah dirimu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Jadilah garam dan terang dunia, bangun gereja dan masyarakat. Janganlah takut hadapi tantangan, maju bersama bergandeng tangan. Bulatkan tekad, kita pasti menang. Tuhan Yesus serta kita selamanya. Wartakan Injil, berdoa sambil melayani, wujudkan kerajaan Allah di dunia. Dalam iman, kasih dan harapan sejati, kobarkanlah semangat bersolider pada sesama yang miskin dan menderita, sesuai ajaran sosial gereja. Ego vobis cum sum. Kau mau apa? Minum? Iya kak, ada air putih kak. Ada dong. Air gini. Wih, berarti Air- nanti tanggal 8 tong kapan kita gas. tidak? Gas kakak, tong kasih pica. Ih, siapa tahu ada artis-artis yang datang. Iya kape. Iya, Iya kak, ada anak doka. Iya, anak Doka yang ulang lagi. Ih. Karena kemarin gue tidak pergi nonton yang anak Doka itu. Ih, padahal di kampus sekolah baru. Iya kan, anak rasta toh. Iya, sekolah. Rasta school. Wih. Jangan-jangan nanti dan tampil Iya. tanggal 8. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya dengar di sini ada kopi enak kah? Wih. Ada Bapak. Sempat viral itu saja sebut teman ke sini karena ini kan. Wih, bahaya Iya. sekali. Iya bapak. Di Ini mana kopi bukan bumi? sembarang kopi bapak. Itu dia. Saya dengar begitu. Kita Mari, tes Bapak, baik. silakan, Bapak, silakan. Siap, siap. Iya. Silakan. Bapak-bapak mau pesan apa? Kopi teh, ada kopi teh. Kita mau tes kopi. Oh, Asik. kopi. Kopi warung katekese. kasih yang terbaik. Ya. Kopi warung Yang terbaik dari katekese. yang paling baik. Kopi Asik. Jos. Iya, 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 iya. Iya, aduh. Selamat datang bapak-bapak di ini baru pertama kah di warung Pertama. katekese? Baru pertama. Baru pertama, kita belum kenalan. Selamat datang. Bapak Ya. atas nama siapa, Bapak? Bapak Frans Subi. Bapak Fred Subi. Selamat datang, Bapak. Saya salah. Bapak ini kayak saya lihat di mana Bapak ini? Petrus Bahtiar. Pak, Iya. kita panggilnya apa, Pak? Petrus, Pak Petrus, Bahtiar? ya. Petrus oke, saja. Pak Petrus. Oke, silakan. Dengan Pak. Pak Hubi, silakan Ya, duduk. siap. Ini kita tadi ada kedatangan Pastor Kleopas, mungkin bapak-bapak kenal Pastor Kelly. Iya. Tadi kita lagi bahas-bahas tentang sinode, terus Oh, sinode, Pak. sinode, Oh. terus Pastor kesinggung, dia bilang salah satunya tuh kemarin Gema Sinode tuh yang dilaksanakan di Kota Raja. Tom bingung, mana? Pas Pastor, yang kemarin ada kegiatannya Di Tugu Paroki. Yang di Qatar Iya. itu tuh bapak. Iya, toh. iya, iya. Iya. Kakak udah pergi katanya. Paroki Expo. Saya juga tidak Iya. pergi. Parok Expo, Bapak tahu ya Bapak Bapak. sebagai Ya, apa ini? kebetulan kami tim, kita kasih nama tim kerja Gema Sinode. Oh, keren. Bukan Tidak panitia. salah Bapak-bapak datang ke Iya, sini. Bapak udah datang ke sini. Biar nyambung kita Iya, sambung iya. yang tadi pembicaraan dengan Pastor Kelly dengan Siap. Bapak-bapak mereka Paroki Expo. Berarti Tom datang pas ya? Pas sekali, pas. Ya, jadi beliau ini ketua, saya sekretaris. Sudah berarti kakak kita kupas tuntas malam ini. Kita mainkan di sini. Silahkan. Nah, kita dengar tuh kemarin itu adalah Paroki Expo. Sebenarnya
apa itu Paroki Expo dan mengapa kegiatan Paroki Expo yang dipilih untuk kegiatan Gema Sinode dari Paroki Kota Raja ya? Mungkin Pak Ketua atau Pak Sekretaris bisa. Baik, makasih kesempatannya. Jadi yang heboh itu ternyata Paroki Expo, Pak. Dok tidak tahu yang lain. Padahal kita itu ada 23 item kegiatan dan puncaknya adalah Paroki Expo. Oh. Tapi kita memang setting sedemikian rupa, puncaknya itu yang heboh biar kemana-mana ini event. Tapi kita 23 kegiatan, Pak ya? Ya, 23 kegiatan tuh bayangkan 6 bulan lebih itu 23 kegiatan. Tapi yang terlaksanakan cuma 20. Ya, yang terlaksana itu 6 20. bulan ini dilaksanakan. Iya. Berarti Road to Paroki Expo itu berarti ada 23 kegiatan Iya. yang dilaksanakan. Gema Sinodenya 23, puncaknya kita beri nama Paroki Paroki Expo. Expo. Puncak dari rangkaian itu Paroki Expo. Ini berarti meniru kegiatannya Sinode yang nanti puncaknya itu adalah Ya. tanggal 8 nanti Betul. di Saya kira Istora. kemarin Paroki Expo di satu kompleks itu karena sama-sama rencana Expo. Iya, betul. Harusnya kita bikin di kompleks. Jokes sangat Oh iya, iya. Tapi kan Paroki Kota Raja kan di sana toh. Paroki Expo sebelah mana nih? Karena Ternyata di Kota Raja. Pastor Kelly bilang yang sudah laksanakan tuh di Paroki Kerong sama Paroki Kota Raja. Terus yang mana? Terus Pastor bilang Paroki Expo gitu. Oh Iya. kemarin itu. Cuman kan kita tahu adalah anak dok. Iya. Iya. Itu yang paling heboh. Lagi viral. Iya, Jadi iya, kita kayaknya cuma tunggu anak dok. Mana dok saya datang baru kita sudah. Dan Iya, kita oke. pikir harus dikasih menu apa biar ini heboh dan Iya, ternyata iya. menunya Iya. pas, Pak. Anak Iya, dok iya, datang dan semua gerimis pun Iya. lewat. Iya. Jadi Paroki Expo itu adalah puncak dari rangkaian kegiatan. Ada tadi disebutkan ada 23 sebenarnya, tapi kita laksanakan 20 rangkaian kegiatan yang misinya adalah membantu kita semua, utamanya Bapak Uskup, untuk menggemakan Sinode. Jadi kita ada bincang-bincang di DPP harian, Pak ya, Iya. dengan pastor, dengan ketua di DPP harian. Pemikiran kita, utamanya Bapak Pastor Fani, mengatakan bahwa Kota Raja ini harus bisa menerjemahkan keinginan Bapak Uskup supaya Sinode ini bergema. Lalu kemudian terbentuklah tim yang ditunjuk bersama dalam DPP harian. Jadi tim Gema ini adalah kolaborasi tim DPP harian. Dan menunjuk saya ini bendahara saja Pak, tunjuk ketua. Jadi di tim Gema itu kami kemudian diberi untuk menyusun rangkaian program dengan misi bahwa Sinode ini harus bergema. Bahkan pengennya Sinode ini bergema dari Kota Raja, dari seluruh aspek. Jadi ada beberapa kegiatan, ada camping sempat juga kita laksanakan, Iya. ada Perarakan salib San Damiano. yang paling berkesan adalah mungkin kalian di paroki ada San Damiano kan? Iya, bahkan kemarin kami di Warung KTKC di episode terakhir kami memang mengangkat tema Baru tentang salib San Damiano. San Damiano di sini berapa hari? 3 hari, kita 3 hari ya. Kami 151 hari. Wow, keren. Jadi 3 hari itu kan adanya cuma di paroki kan? Iya. Kalau kami di sana itu salib San Damiano kecil ya, itu dari kombas ke kombas, bahkan ada dari kombas dia keluarga ke keluarga. Misinya apa? Misinya adalah supaya semangat atau aura atau pesan Sinode itu bisa sampai ke keluarga-keluarga. Karena kan salib San Damiano ini ditetapkan oleh Bapak Uskup sebagai salib Sinode, sehingga kita ingin menyebarkan semangat Fransiskus itu yang dipakai sebagai salib Sinode di tengah-tengah dengan perarakan dari kombas ke kombas. Dan luar biasa, kombas-kombas itu menyambut dari kombas satu kombas dong tidak mau kalah Pak. Jadi sambut Iya. dengan tarian segala macam, satu bikin tarian apa, yang lain bikin tarian apa, jadi seperti Jadi ada persaingan begitu. Iya. Iya. Iya, betul. Jadi iya ada tarian macam-macam, ada Ki, ada Toraja, ada Batak, ada Tabi, segala macam keluar. Dan itu spontan dari umat dan itu cara kita untuk bagaimana masyarakat kombas ya terlibat di dalam kombas dalam prosesi salib di mana?
di Kombas itu kita iringi dengan sosialisasi terkait sinode dari tim katekesi yang ada di paroki, dan puncaknya itu Paroki Expo. Berarti panjang juga ya perjalanan. Panjang. Iya. Dan apakah yang dilakukan oleh panitia itu berhasil ke umat khususnya di Kota Raja? Kami mendapatkan efeknya juga. Imbas ke kami itu adalah kami yang selama ini tidak tahu tentang salib. Salah satunya yang bapak-bapak selenggarakan itu salib San Damiano itu, akhirnya banyak umat yang akhirnya baru ngeh bahwa oh, ini salib apa, karena tidak pernah tidak familiar di kami, terutama kalau kita yang awam ini kami tidak familiar, sehingga akhirnya kami mengambil satu episode khusus untuk mengangkat tentang salib San Damiano. Yang kami pun minta maaf, kami di paroki kami tidak tahu kalau adik-adik dan mungkin tim yang lain, kami tidak tahu kalau itu adalah salah satu bagian dari proses Paroki Expo itu dalam rangka Gemang Sinode. Kami baru tahu juga itu, dan efeknya itu sebenarnya imbasnya kami rasakan itu bahwa kami ada pelajaran baru tentang liturgi itu, yang kami tahu bahwa oh ternyata kita punya ada salib San Dan Damiano yang penuh di makna. Kombas itu ada umat yang kontra, kami tuh kenal cuma salib Yesus, tidak ada salib lain. Iya, kami juga demikian. Kayaknya Sehingga maknanya, salib mana lagi yang mau datang? Kami cuma salib Tuhan Yesus. iya, makanya tuh salah satu ini tuh adalah antusias umat yang tidak terlalu berapi-api, karena mungkin kurang sosialisasinya ya, bahwa oh ini salibnya Ordo Fransiskan mereka, dan itu kita baru tahu setelah itu. Dan waktu diinfokan di Kompas-Kompas di kami juga, kami bilang ini apa lagi kita, karena kan dia itu kan rentetan setelah dari Arca Mama Maria, kemudian bulan berikutnya langsung disambung dengan salib San Damiano, dan kami ini salib apa, kami tidak tahu sama sekali, sehingga mungkin antusias umat itu yang mungkin agak kurang. Mungkin kalau kelompok kategorial mungkin pasti banyak yang tahu gitu, tapi kalau kita yang awam memang kita kurang paham, sehingga itu yang kami ambil bulan kemarin untuk membahas tentang salib San Damiano. Tapi ini kakak sabar, kita kembali ke topik yang pertama dulu bisa kan? Tadi masih kaitan dengan itu. Apa tadi? Paroki Expo. Ini kan katanya itu Jangan kau tanya 20 kegiatan itu apa saja. Pasti bapak-bapak dong tidak hafal. Durasi. aku tanya ini Bapak, nilai-nilai sinodenya itu yang ingin dihadirkan dalam rangkaian kegiatan yang berpuncak di Paroki Expo itu apa saja sih Bapak? Saya jawab dulu Pak ya. Ya, siap. Jadi gini, kita mencetak itu 1.500 kupon. Iya, kupon berhadiah. Salah satunya untuk jalan santai di Paroki Expo. Di situ ada tulisan menuju sinode. Ya, menuju sinode. Jadi kupon itu beredar kemana-mana, tidak cuma di kita. Dan itu cara kita melalui kupon itu orang baca sinode. Ada yang bertanya ini kegiatan apa? Ini gereja kan? Jadi itu satu. Yang kedua, kegiatan lain itu kan di awali kita kan ada community fun walk ya, jalan santai, itu berbagai komunitas. Kita punya tema sinode itu kan menuju gereja mandiri yang misioner, partisipatif, solider, dan terlibat di tengah masyarakat. Partisipatif kita juga ada unsur di dalamnya. Jadi kita mengusung salah satunya di event community fun walk itu adalah kegiatan tanpa plastik. Mengusung, kita berpartisipasi pada tema yang pemerintah tengah usung. Kemudian bermitra, bekerja sama dengan semua pihak, kita melibatkan banyak pihak Pak ya? Iya, Pak. itu mulai dari Polri, dari pihak bank, hotel-hotel, dan masyarakat sekitar. Dan cukup banyak, sangat banyak. Termasuk UMKM Pak? Termasuk UMKM. UMKM bukan cuma dari kita, dari berbagai lapisan. Ada penjual baju anak-anak, segala macam. Itu bagian dari terlibat dan melibatkan diri ke masyarakat dan partisipatif, termasuk solidar terhadap isu-isu yang tengah kita pemerintah dengungkan. Itu bagian dari menggemakan sinode. Berarti 6 bulan itu setiap bulan ada kegiatannya? Tidak juga tiap bulan, tapi ada durasi-durasi yang Jeda-jedanya. iya, untuk Paroki Expo itu kita persiapkan kurang lebih 2 bulan terakhir. Jadi terakhir di Arca dan Sinode itu kita break untuk persiapan Sinode karena cukup besar, kita cukup butuh waktu 2 bulan khusus untuk Paroki Expo.
berarti kegiatan ini sudah berarti melibatkan juga dari tim sinode kah atau mungkin memang bapak-bapak mereka adalah bagian dari tim sinode yang tadi pastor sudah jabarkan panjang lebar kurang lebih tentang Jadi beliau sendiri sebagai masuk dalam tim sinode keuskupan. tidak salah sih. Sehingga kami kasih tunjuk beliau sebagai ketua dalam tim Tapi ini. kan bukan dalam kayak itu bos. Itu spontan dari kita di tadi yang saya bilang apa itu DPP harian, bahwa Kota Raja kita harus memberi bukan mengapresiasi, bentuk kita di dalam menggemakan sinode seperti yang Bapak Uskup sampaikan. Ini cara kita. Jadi itu cara tim dari paroki sendiri. Hanya saja itu ada tadi Pastor sampaikan ada satu event besar. Tadi dikatakan setiap dekenat itu ada caranya untuk ini kan. Kita juga jadi kegiatan sinodal tingkat dekenat itu kebetulan dilaksanakan juga di paroki. Kenapa di kita? Karena kita sudah siap dengan tim. Jadi tim begitu paroki Kota Raja dimandatkan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan prasinode dan di dalamnya ada camping. Ya kita tidak ini karena kita camping sekami kemarin. Iya. Ya, dan itu tim Gema yang Ya. dimandatkan untuk menyelenggarakan dan itu masuk dalam agenda kita. Walaupun bukan program kita, itu program dari dekenat yang dibuat di Kota Raja dan tim kita yang buat. Jadi ya. segala sesuatu itu tim Gema yang mempersiapkan sebagai tuan rumah. Seperti itu. Berarti dari bapak-bapak dong yang di sana. Tapi kita belum Ya. coba kopi nih. Silakan. Belum dipersilahkan. Aduh, ini sedih. Belum di. Siap. Tos dulu Pak. Programnya Tos. Gema Sinode ini luar Ini biasa. gara-gara Ya. Gema ini tolong lupa kopi nih. Tapi bapak dong sambil minum, kenapa saya tanya? Jadi sepanjang pengetahuannya bapak sudah kegiatan apa saja yang ditampilkan dalam Paroki Expo tersebut, lalu bagaimana respons dan antusiasme umat dalam menyukseskan kegiatan Paroki Expo, baik dari segi partisipasi, kreativitas, maupun keterlibatan lintas kelompok dan generasi. Ya, itu kami sebagai tim pelaksana memang merasa bangga karena kegiatan yang kita laksanakan terutama di Paroki Expo itu sangat antusias, sangat luar biasa karena kita keterlibatan dari umat maupun masyarakat umum itu sangat banyak sekali. Jadi termasuk pas saat tanggal 10 Paroki Expo hari terakhir itu pertama paginya ada jalan santai, lalu juga diadakan lomba mewarnai anak-anak PAUD dan TK, lalu ada beberapa lomba macam kuliner, lalu UMKM, dan terakhir itu pentas seni. Itu yang ditunggu. Ya, wah itu sangat heboh sekali, sangat viral. Mungkin sudah lihat di media sosial. Lintas di teman-teman, terus saya bilang ini di mana? Tapi kayak kenal ini di Pikirnya ekspos ini kan. Iya, saya kira ya, kompleks makanya sih. Wah, Saya mau ikut sudah kalau dekat rumah ternyata di. Kita sengaja bikin biar orang tertib. Iya. Keren. Tapi berarti kalau ini sudah dipersiapkan selama 6 bulan, kalau melihat sinode sendiri sudah diawali dari kalau tidak salah Mei 2024 tanpa mengesampingkan kegiatan sinode yang memang sudah diarahkan oleh panitia mereka yang diadakan di tiap-tiap kombas itu. Berarti jauh-jauh hari ini memang sudah disiapkan panitia atau DPP memang sudah memang wah ini ada gemanya atau ini keuskupan lagi mau ada sinode nih. Kayaknya kita tangkap ini peluang ini untuk kita berkegiatan bersama-sama dan itu sebenarnya menjadi salah satu bagian perumusannya sinode sendiri yang solidar itu biar melibatkan semua umat. Berarti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Kalau kegiatannya roadnya 6 bulan sampai Paroki Expo ini. Iya. Kalau dikatakan jadi di paroki itu kan secara parokial itu kan memang ada program dropping dari keuskupan dan dari dekenat ya. Ada sosialisasi di kombas-kombas, semua terlibat. Dalam perjalanan itu kemudian kita
evaluasi dan kemudian berpikir bahwa kita harus lebih menggemakan lebih. Jadi kalau dikatakan dipersiapkan, sebenarnya tidak juga karena waktu kan sambil jalan, jadi tidak dipersiapkan begitu serius. Tapi kan kita punya durasi 6 bulan itu sampai puncak kemarin itu memang cukup banyak sambil jalan. Jadi saya katakan tadi pada 2 bulan terakhir itu memang Paroki Expo itu kita siapkan agak lebih. Tetapi itu sambil berjalan dengan program-program yang memang sudah dijalankan oleh dekanat dan keuskupan. Jadi mitra kita dengan teman-teman di seksi katekese itu yang terlibat dalam kepanitiaan dalam kegiatan sinode itu terlibat di kita di Gema Sinode. Kegiatan banyak begini Bapak, berarti biasanya butuh biaya banyak dong. Apa yang Kami lagi sementara Karena ada Bapak buat bilang, kegiatan 20 melibatkan dari paroki-paroki lain, ini kayaknya butuh biaya besar ini kayaknya. Iya. Apakah kemandirian umat sendiri kah atau memang ada sponsor kah? Atau? Jadi kegiatan 6 bulan itu bukan satu kegiatan, itu 18 kegiatan itu. Dalam 23 kegiatan, tapi yang terwujud dan terlaksana itu 20. Itu sangat banyak. Iya, dan itu terkait biaya, kita memang sempat disubsidi oleh paroki sedikit karena memang kita tidak ingin mengganggu kas paroki ya. Itu kemandirian dari kita. Bahkan saya pikir kita cukup meringankan beban paroki, Pak. mandiri ya. Iya, jadi macam Arca Buddha Maria, kemudian salib San Damiano besar itu kan harusnya dihandle oleh paroki, tapi itu dengan adanya Gema itu dihandle oleh kita dan tidak mengganggu kas DPP. Kalau ditanya seluruh, memang cukup besar untuk mendatangkan anak dok saja itu tidak kecil kan? Iya, Tahu tarifnya toh? Itu otomatis. Ya, memang kita ada sponsor dari beberapa bank, ada Bank Papua, ada Bank Mandiri, ada dan ada banyak bank yang mensponsori kita. Di samping juga upaya-upaya partisipasi umat. Jadi Kompas itu membackup kita, bikin basar tiap minggu untuk sumbang ke kita. Tapi untuk mereka juga. Jadi dibagi dua begitu. Iya. Tidak juga, mereka kerja untuk kita, dibagi. Jadi nilai kebersamaan itu nampak secara tidak sadar terbentuk di situ. Dan sebagai ketua dan kita menikmati bahwa begitu baiknya Jadinya begitu. misi sinode itu sebenarnya sudah Secara sudah internal, terjadi. di internal itu bagus, tapi kan kita tidak puas dengan internal. Bagaimana yang di luar? Ada Brimob, backup kita luar biasa. Ada SDV, backup kita dengan luar biasa. Ada kelompok-kelompok backup kita luar biasa. SD Gembala Baik. SD Gembala Baik. Jadi butuh biaya besar, tetapi menjadi ringan karena itu kita gotong bersama. Kombas cukup antusias mensupport kita. Saya tidak tahu Kombas juga capek ke apa tapi faktanya bahwa kita enjoy dengan itu. Sekali, umat juga antusias ya. Iya. Lantas kalau kegiatan sampai tiba di Paroki Expo ini, adakah unsur budaya lokal Papua yang diangkat? Ya, tetap kita tonjolkan budaya Papua. Lomba kuliner. Oh, kuliner Papua. Kuliner khas Papua. Oh. Itu kita tampilkan. Dari mana? Berapa peserta kalau boleh tahu kemarin? Pak Dan Ketua siapa berapa pemenangnya? Terus kuliner apa yang bisa memenangkan itu siapa tahu? Jadi Gema ini kita ada tim, tapi kita juga melibatkan OMK di situ. Untuk karcis itu anak-anak spontan, banyak orang kan, spontan membentuk diri terlibat. Untuk kuliner tadi itu dikoordinir oleh ibu-ibu WKRI. Jadi langsung di backup juga oleh DBP WK untuk dan menjadi rangkai jejaring kelompok kategori yang ada di paroki itu menjadi aktif dengan sendirinya. Terus kalau ditanya kekasan Papua apa, di salib San Damiano Pak, ada tarian Bovendigul, ada Mapi, terus ada Tabi. Di kuliner itu khusus memang kita usung kuliner khas Papua. Macam-macam lah. Ada papeda, ada ulat sagu dan segala macam di situ. Dan itu kita berikan kepada ibu-ibu WKRI untuk berkolaborasi, untuk berimprovisasi untuk event itu, dan luar biasa. Dan tidak cuma di kalangan kita, jadi macam lomba menggambar itu
itu dari TK-TK Islam, TK-TK kelompok Iya, Islam. semua. Dan Iya, kita pemenangnya, sama ada. jadi gambar yang ibu-ibu dorang kes itu gambar Bapak Uskup dengan jubahnya, ya, dan semua peserta menghias. Dan yang menang itu justru TK dari non Katolik, dari YPPK, Wih. kan? Luar biasa kan di situnya. Jadi dengan cara begitu kita mencoba misioner ya, Ya, dari Definisi berjalan bersama. Iya, bukan berjalan hanya dengan bersama, kita bukan yang hanya dengan bersama, umat- tapi umat. dengan teman-teman yang karena event banyak ini, kalau kita jalan sendiri jadi berat. Iya. ya Bayangkan pada saat kita mengusung tema tanpa botol plastik, padahal kan orang jalan santai kan pasti kita, Iya, itu tapi mereka bertumbler, dan kita di backup oleh water treatment card dari Brimob. Jadi Brimob itu punya satu unit mobil yang isi langsung diminum. Oh. Jadi tinggal bawa tumblernya saja, Iya. silakan diisi. Dan itu di backup oleh Brimob. Jadi Brimob luar biasa backup kita. Ya kebetulan tinggal. Kebetulan lokasi Ya. paroki yang berdekatan. Ya. Iya. Tapi apakah ada tantangan atau kendala dari panitia selama mau melaksanakan 6 bulan ini Road to Paroki Expo ini? Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang bapak-bapak panitia, bapak ibu panitia rasakan? ya, yang jelas tantangan itu pasti ada. Jadi sejak kita mulai tanggal 18 Juli tahun lalu itu kita mulai kegiatannya jalan. 18 Juli sampai berakhir tanggal 10 Januari kemarin. Nah, jadi semua tantangan pasti ada. Jadi tantangannya tuh ya kadang memang kita dalam tim sering salah paham, itu kan biasa. Nah, terus mungkin karena kita sudah rencanakan semua jauh hari, tapi dalam pertemuan mungkin tidak hadir. Kesibukan. Iya, mungkin karena kesibukan banyak memang tantangan kita hadapi, tapi ya kita kayak air sih mengalir begitu, kita jalan saja. Bapak gitu, sudah kita jalan saja. Berarti bapak-bapak ini yang memang langsung panitia yang menghandle tiap-tiap acara, atau ada tim kecil lagi yang mungkin tim kecil. misalnya tim ini kamu yang tangani tentang perarakan, nanti tim ini yang menangani ini, atau kok bapak-bapak semua yang menghandle acara Tidak ini? lah. Kalau kami semua, aduh hancur kita Pak. Jadi untuk katekese Salib San Damiano itu di backup oleh teman-teman dari katekese. Jadi seksi katekese. Itu Kita yang kayaknya pewartaan mungkin ya. ya pewartaan, seksi pewartaan yang backup, Iya. bukan kami. Iya. Ya, ada bidangnya mereka, termasuk sosialisasi materi sinode itu dari mereka. Kemudian kita ada tim kesehatan, ada seksi kesehatan handle. Kita ada OMK kemarin, tadi kita sebut ada camping OMK, itu OMK yang terlibat. Kita di belakang yang membackup. Kemudian ada tadi lomba menggambar itu kita serahkan ke ibu-ibu WK. Panggung itu silakan pada OMK, silakan manfaatkan panggung yang kita sudah siapkan, MC-nya dan semua mereka yang berkolaborasi. Jadi ini cara kita memberikan ruang untuk memberdayakan semaksimal mungkin organ-organ atau kelompok-kelompok yang ada di paroki, dan cukup terlibat. Lantas setelah ini berjalan, tanggapan dari tim sinode atau dari Bapak Uskup sendiri, bagaimana melihat respon mereka melihat paroki Kota Raja yang begitu bersemangat Iya. menggemakan tentang sinode ini? Jadi cuplikan video, bayangkan ada satu kombasnya Pak Bobi di atas gunung, dan salib San Damiano diusung oleh kelompok umat dari kombas lain, naik gunung dengan itu dan disambut dengan tarian Timor. orang toh. Itu tercuplik dan saya share di di grup sinode, dan luar biasa. Ini Responnya Bapak iya, Uskup. iya. Luar biasa. Jadi bagaimana paroki Bapak dong kegiatan Paroki Expo tadi tuh membantu umat untuk semakin memahami, Ya. menghayati dan mencintai proses Sinode Keuskupan Jayapura sebagai perjalanan iman bersama. Kalau menghayati dan mencintai mungkin tidak. Tapi kalau mensosialisasikan iya. Karena itu misi kita. So, sinode ini harus tersosialisasi sampai ke keluarga, Ya, sampai ke kombas. Saya bilang jangan sinode ini yang sibuk cuma panitia, yang sibuk cuma DPP. Tidak semua DPP.
kan apalagi besok kita cuma perwakilan 6 orang. Lalu keluarga yang ada di Kompas yang di balik gunung tahu apa? Tapi dengan ini itu mereka tahu, mereka dipaksa tahu karena pada saat salib Sandamiano misalnya datang, itu kan event paroki yang dong lihat di grup itu begitu heboh. Jadi itu minta maaf Pak, apakah ada dari Bapak siapa atau dari mana yang punya ide Pak? Bagaimana kalau kita ada ini salib Sandamiano? Ya ide sama-sama lah semua. Ya, tidak satu orang. Jadi ada kompetisi positif ya, kompetisi positif dari masing-masing Kompas, dan itu membuat event Sandamiano masuk ke Kompas itu menjadi ramai. Anak-anak itu tahu ini salib Sandamiano, ini salib Sandamiano, orang begitu familiar, dan kita bilang ini salib sinode. Lalu ada pertanyaan, sinode itu apa ya? Silakan ibu-ibu katekes itu orang jelaskan. Secara tidak langsung terjadi edukasi terkait sinode. Jadi berharap bahwa dengan roadshow itu ada edukasi dan kepada sosialisasi kepada umat terkait sinode. Apalagi kita tuan rumah Pak. Ya. Mau prasinode, sinode itu Kota Raja Pak. Jadi Kota Raja ya haruslah seperti kebetulan. Ya. Bukan di Expo sebelah sini. Baik, Bapak-bapak silakan dinikmati dulu kopinya. Nanti kita lanjutkan lagi cerita-cerita tentang ini. Kita juga menjadi motivasi buat paroki-paroki lain sih untuk menggaungkan. Tapi kita juga termotivasi Pak. Depok ini ternyata luar biasa nih. Depok Kedai ini, waduh. Saya bilang itu yang Kedai Bapak. Jadi itu yang saya bilang, apa ini kira-kira bagaimana kalau kita Kota Raja buat lagi? Ini kita pinjam ke Kota Raja kok macam. Ini salah satu Gema Sinode. Oh iya luar biasa, bertang sama-sama tuh. Oh, iya. Walaupun kita sudah. Bagaimana hasil dari program Paroki Expo kemarin yang diselenggarakan oleh Paroki Kota Raja? Oke, terima kasih. Luar biasa, heboh, tidak menyangka. Jadi Paroki Expo itu adalah sebuah kegiatan kita di Paroki Kota Raja. Ada tim namanya Tim Gema Sinode yang tujuannya untuk menggemakan umat di Paroki Kota Raja menyambut Sinode Keuskupan Jayapura. Acara pun dari serangkaian kegiatan, acara puncaknya adalah Paroki Expo. Paroki Expo dibuat 3 hari dari tanggal 8, 9, 10. Berlangsung cukup baik dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Ada lomba mewarnai, itu cukup ramai. Ada lomba kuliner khas Papua, ada basar UMKM, ada community fun walk atau jalan santai, dan ada panggung talenta untuk orang muda yang acara puncak tanggal 10. Dan menjadi heboh karena kita mengundang grup yang lagi naik daun sekarang. Siapa namanya? Anadok. Anadok ya, itu Anadok. Sudah, dan tidak menyangka itu memberi direspon antusias oleh orang muda. Jadi Paroki Expo itu bukan cuma untuk kalangan kita di paroki, tapi untuk semua. Jadi acara puncaknya itu untuk jalan santai itu berbagai macam komunitas terlibat untuk mengikuti jalan santai bersama. Kemudian untuk puncak penutupan itu di panggung talenta orang muda itu juga didukung oleh TPOD, oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan Jayapura. Jadi anak-anak dari paroki-paroki lain gabung di situ, ambil stand, bergabung dengan UMKM lain terlibat dalam basar UMKM, dan kita tutup dengan pentas orang muda. Ada stand up komedi dari OMK, ada terakhir itu anak dok, tampilan dari anak dok, dan itu luar biasa dan menyedot animo dari anak-anak muda sekitar, dari Sentani, dari mana muncul datang semua. Kamu datang ke tidak? Kemarin tidak sempat datang. Tidak sempat datang. Begitu. Sangat heboh ya. Heboh. Dan kita targetkan itu nanti akan menjadi agenda rutin, apakah tahunan atau 2 tahunan, yang bisa menjadi sarana untuk orang muda bertalent di situ, menampilkan kreativitas seni untuk bisa tampil di situ. Itu sarana yang disiapkan oleh paroki untuk orang-orang muda.
Karena itu kami mengajak tidak cuma Kota Raja, tentu kita mengajak semua orang muda, sekami atau siapapun untuk bisa memaksimalkan momen-momen kewajiban kita di paroki untuk menyiapkan itu, dan anak-anak yang punya talent bisa memanfaatkan panggung tersebut semaksimalnya dalam rangka menggemakan pesan-pesan yang religius tentunya ya. Kalau sekarang itu pesan yang kita usung adalah pesan sinode, bagaimana semua berjalan bersama Bapak Uskup ya menuju sinode, sehingga sinode itu menjadi momen bersama, momen semua umat, tetapi juga memberi semangat kepada panitia dan sebagainya, terutama Bapak Uskup untuk menyelenggarakan sukses sinode kita di Februari. Begitu. Baik, terima kasih. Iya. Pater, kami dari tim Warung KTKC ingin bertanya sedikit kepada Pater, apakah boleh? Oh, sangat boleh. Kami ingin menanyakan tentang kegiatan Puncak Sinode 2026 dan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan. Oh, tentang Sinode tahun 2026 yang dibuka tahun 2024. Nah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang telah berjalan. Antara lain adalah refleksi di tengah-tengah umat, refleksi dan juga selebrasi yang ada, perayaan-perayaan yang ada macam-macam kegiatan yang sudah terlaksana. Yang saat ini sedang juga menggodok akan bahan untuk sinode itu sendiri. Nah, minggu lalu tim SCOC mengadakan lokakarya selama dari Senin sampai hari Jumat berkaitan dengan bahan-bahan yang ada yang akan digumuli pada tanggal 2 sampai tanggal 6, penutupannya tanggal 8 di Istora Papua Bangkit di Sentani. Nah, diharapkan banyak yang terlibat dan memang diharapkan semua umat di Keuskupan Jayapura ini terlibat, dan memang sudah terlibat dengan berbagai caranya sendiri. Panitia besar dan biasa melihat semuanya itu dan menggerakkan seluruh umat dengan cara masing-masing. Dan nanti di tanggal 2 itu adalah pembukaan di Gereja Kota Raja. Nah, setelah itu barulah tanggal 3 mulai sidang-sidang dalam sinode itu sendiri, dan sampai pada tanggal 6. Tanggal 6, kemudian tanggal 7 itu suatu persiapan untuk perayaan besar di tanggal 8. Nah, itu antara lain persiapan-persiapan yang ada. Pater, saya juga mau tanya terkait kegiatan sinode ini, kita anak-anak juga bisa terlibat kah? Nanti di pembukaan juga bisa hadir dalam misa bersama pembukaan, kemudian nanti waktu penutupan di Istora Papua Bangkit hadir. Ya, bagus kalau banyak-banyak yang hadir supaya rame, mantap sekali. Iya. Itulah membuat meriah. Jadi suatu perjalanan bersama yang melibatkan banyak orang dan semua dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Ya, Semangat. Baik, terima kasih Pater atas waktunya. Sip. Kan sedikit lagi nih puncak acara dari sinode kan. Kira-kira apakah Pastor ada himbauan untuk seluruh umat Keuskupan Jayapura? Ya, saya sebagai Ketua OC, Ketua Panitia Sidang Sinode Keuskupan Jayapura, himbauannya supaya umat, mari kita berjalan bersama. Di Keuskupan Jayapura ini ada 4 dekenat. Dekenat Jayapura, Dekenat Pegunungan Tengah, Dekenat Pegunungan Bintang, Dekenat Kerom. Saya mengajak untuk kita bersama Bapak Uskup Monsinyur Januarius Theophilus Matapayau, kita berjalan bersama. Berjalan bersama Bapak Uskup membangun gereja Keuskupan Jayapura, dengan tentunya nanti ada bahas visi misi juga. Dan di sini ada juga tertera visi Keuskupan Jayapura yang bagus sekali. Gereja misioner yang mandiri,
partisipasi, solider dan terlibat di tengah masyarakat. Bagus sekali visi ini untuk diterapkan selama masa pengembalaan Bapak Uskup untuk 10-15 tahun ke depan. Jadi mari kita jalan bersama Bapak Uskup membangun gereja Keuskupan Jayapura. Itu ajakan saya sebagai Pastor Ketua Sinode Sidang untuk 2026 pada bulan Februari nanti. Baik, terima kasih Pater atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Izin bertanya ya, bagaimana persiapan panitia dalam menjelang acara puncak Sinode 2026? Iya, terima kasih. Ini kita rapat yang kedua, rapat lengkap dari masing-masing koordinator sesi. Mereka melaporkan kesiapan masing-masing. Rata-rata setelah kami cek sekitar 80%. 80% mereka semua siap. Itu artinya kegiatan perayaan itu tetap kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal. Jadi tanggal 2 sampai 7 itu nanti internal ada sidang-sidang, kemudian tanggal 8-nya itu acara puncak. Acara puncak dan ini melibatkan sekitar 4 dekanat. Dekanat Jayapura Raya, dekanat Kerom, dan juga dekanat Purworejo Bintang, dekanat Jaya. Jumlah orang yang nanti akan hadir kita perkirakan itu acara puncak itu sekitar 6 sampai 7 ribu. Rencana kita akan laksanakan di Istora Papua Bangkit, dan tempat semua kita koordinasi, tidak ada masalah, kita akan laksanakan di sana. Untuk itu kami dari panitia mengajak semua umat Katolik tempat dikenal yang ada di Keuskupan Jayapura ini ikut berpartisipasi, baik yang tua, yang muda, semuanya. Kita harapkan semua orang datang karena ini pesta kita bersama. Pesta kita bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti saya bilang tolong sampaikan ke seksi acara. Katanya seksi acara di sini jadi. Kita harus cari tahu siapa itu. Cari tahu lah. Kalau tidak salah tuh yang pimpin yang bikin lagu tadi tuh ya. Oh, yang Marsinode. Yang tinggi-tinggi itu kan? Itu sudah. Itu sudah. Aduh. Bilang itu instruksi dari ketua ya. Dia lagi orang. Dia lagi. Aman lah, itu bisa itu. Oh, iya, siap. Aman. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Kita sudah mau tutup. Baik. Terima kasih Omat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kopinya enak. Jangan lupa kopinya Bapak bisa dibawa. Terima kasih. Oh, ini bisa dibawa. Oh, ini orangnya. Halo. Foto dulu. Aubi. Pastor, mari. Pater, mari. Ini kan di warung kopi itu ini tinggal. Oh. Ayolah mampir di warung katekese, paroki. Ayolah mampir